والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. STA TV Media Syiar Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, gimana Khair? Afwan nih baru di sini sholat asarnya udah agak telat. Oh gitu Ustaz ya? Iya. Atau mungkin next lain kali kita ganti jadwal lebih. Iya, boleh nanti. Ustaz mungkin. Nanti untuk moderator juga biar lebih maksimal kan? Baik. Kita mulai ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di sore hari ini, yaitu pembahasan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan poin yang pertama dari kitab Syarhus Sunnah, di mana Al-Imam Al-Barbahari mengatakan ya'lamu rahimakallah annal Islam huwa sunnatu wa sunnatu hiyal Islam, dan telah kita sebutkan sisi keterkaitan di antara Islam dengan sunnah, yang mana kedua-duanya tidak akan bisa terlepas antara satu dengan yang lainnya. Dan kemudian kita juga telah membaca sedikit daripada poin yang kedua dari apa yang beliau sebutkan, dan hari ini kita masih pada pembahasan poin yang kedua. Ya, karena semuanya juga belum kita selesai artikan dan juga belum kita jelaskan apa yang telah disebutkan oleh para syuruh ya di dalam kitab Syarhus Sunnah ini. Baik. Saya artikan dulu. Famina sunnati luzumil jama'ati faman raghiba ghairal jama'ati wa farakaha faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqihi wa kana dhallan mudhilla. Daripada sunnah atau daripada Islam adalah ya luzumul jamaah. Seseorang melazimkan dirinya dengan al-jamaah. Dan telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu dari ucapan Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, dan juga telah kita nukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atau Ibnu Abi Izz rahimahullah tentang apa itu al-jamaah. Ya, sehingga dengannya akan lebih mudah untuk kita memahami ya kalimat setelahnya setelah kita memahami apa itu jamaah. Ya, faman raghiba ghairal jama'ati wa farakaha, dan barang siapa yang seseorang tidak ada keinginan, faman raghiba ghairal jamaah, barang siapa yang menginginkan mengikatkan dirinya kepada selain jamaah dan dia memisahkan dirinya dengan jamaah tersebut, faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqihi, maka dia telah melepaskan tali ikatan Islam dari lehernya dan menjadilah dia sesat dan menyesatkan. Taib, sesat dan menyesatkan. Kita baca, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya. Syekh rahimahullah menyebutkan contoh di sini dari bentuk talazum al-Islam atau dari bentuk sunnah adalah ya berpegang teguh di atas tali jamaah. Dan siapa yang mereka melepaskan dirinya dari jamaah muslimin, yang maksudnya dari jamaah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah melepaskan dari lehernya ikatan Islam itu sendiri. Dan apakah yang disebutkan oleh Syekh di sini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, memiliki pegangan di dalam Al-Quran ataukah dalam sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Sangat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ya dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana kita diperintahkan untuk ya berpegang di atas jamaah ini. Di antaranya firman Allah tabaraka wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian seluruhnya di atas tali Allah
Ya, dan jangan kalian berpecah belah. Ya, ketika kita sudah memahami apa maksud daripada jamaah tersebut, maka kita akan mudah sekali memahami apa yang diinginkan oleh Allah dengan persatuan di sini dan apa bentuk larangan ya dari perpecahan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya di atas agama Allah. Ya, dan agama Allah adalah sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang sudah gamblang. Agama Allah adalah agama yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata kepada seluruh para sahabatnya pada Hajjatul Wada ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah menyempurnakan Islam untuk kalian dan aku telah menyempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Ya, kemudian Rasulullah berkata kepada Allah, Allahumma syhad hal ballagt. Ya Allah, persaksikanlah apakah aku telah menyampaikan seluruh apa yang telah Engkau perintahkan kepadaku. Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mempersaksikan, iya ya Rasulullah. Ya, inilah Islam yang sempurna. Islam yang ketika disebut sempurna maka tidak perlu untuk ditambah dan tidak perlu untuk dikurang-kurangi. Maka disitulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang dengannya. Ya, dan jangan kita berpecah dari itu semuanya. Ketika kita memalingkan diri kita dari agama yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya dan telah dijadikan sebagai sesuatu yang sempurna, ya, maka kita telah memecah belah diri kita dengan jamaah muslimin yang dimaksudkan adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lainnya, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul ilm min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum adzabun alim. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan kemudian mereka berselisih mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bayinat, setelah datang kepada mereka petunjuk, setelah datang kepada mereka dari ajaran Islam itu sendiri, setelah datang kepada mereka dari jalan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah dan dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berpaling dari jalan tersebut. Ya, kemudian dia menyelisih daripada jalan tersebut. Apa ancamannya? Ulaika lahum adzabun alim. Dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Ya, ini di antara dalil yang menunjukkan wajibnya kita berpegang teguh di atas tali jamaah. Dan haram hukumnya kita berlepas diri daripada jamaah itu sendiri. Ya. Dan saya tegaskan kembali, jamaah yang di sini adalah bukan jamaah yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Ya, seperti LDII kah ataukah seperti NII dan lain sebagainya, ketika keluar daripada jamaah sudah dihukumi murtad. Ya, maka boleh disembelih kepalanya. Dia membawa ayat-ayat ini. Ya, ayat-ayat yang kita baca tadi dibawa oleh mereka ketika keluar daripada jamaah mereka. Dihukumi kafir dan seterusnya. Ya, sementara ayat yang diinginkan oleh Allah untuk kita bersatu adalah bersatu di atas jamaahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita akan jelaskan apakah seseorang yang keluar daripada jalannya para sahabat, ya, seperti zahir yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, apakah telah terlepas daripada lehernya Islam itu sendiri? Dari makna bahwasanya dia kafir, dia keluar dari Islam, maka ini butuh pembahasan. Ya, ini akan kita jelaskan. Ya, ada hal-hal yang seseorang ketika menyelisih jamaah dia bisa keluar dari Islam. Ada hal-hal yang menyelisih jamaah tidak keluar daripada Islam. Ya, atau bahkan tidak tercela sama sekali. Nah, itu perlu perinciannya. Tidak bisa secara mutlak disebutkan dengan waqad dhalan mudillah. Nanti akan kita jelaskan. Taib. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam ayatnya, wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla
wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Dan juga Allah menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang mereka menyelisih daripada jalannya al-jamaah. Ya, barang siapa yang mereka durhaka kepada Rasulnya setelah datang kepada mereka petunjuk, dan dia mengikuti selain daripada jalannya kaum mukminin, maka kami palingkan mereka kemana mereka berpaling, dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Dari ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan menjelaskan hukuman, uqubah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mereka menyelisih jalannya jamaah. Ya, hukuman di dunia dan juga hukuman di akhirat. Apa hukuman di dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mereka keluar daripada jamaah? Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan mereka kemana mereka berpaling. Ya. Apa maksudnya kami palingkan mereka kemana mereka berpaling? Ya, kami akan menyesatkan mereka. Kami akan menyimpangkan mereka daripada jalan-jalan kesesatan. Makanya ketika orang-orang Khawarij, seperti yang sudah sering kita sampaikan dan kita utarakan di kajian-kajian, ya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang-orang Khawarij mereka memahami Al-Quran, ya, mereka membawa hadis-hadis Nabi SAW. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun fa ulaika humudz zalimun. Ya, dan sampai-sampai ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu datang memberikan nasihat kepada mereka, dalam keadaan Abdullah bin Abbas memakai pakaian yang sangat indah, sampai-sampai mereka berkata, wahai Ibn Abbas, ya, begini pakaian engkau sementara engkau adalah seorang sahabat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkritik pakaian, ya, indah yang dipakai oleh Abdullah bin Abbas, yang seakan-akan mereka menampakkan dirinya adalah orang-orang yang zuhud. Ya, dan Abdullah bin Abbas ketika bertemu dengan mereka menceritakan wajah mereka pucat. Pucatnya wajah mereka dikarenakan banyaknya salat malam yang mereka lakukan dan banyaknya puasa yang telah mereka lewati dalam hidup, dalam keseharian mereka. Luar biasa berpegang teguhnya mereka di atas sunnah. Dalam arti kata, beberapa hal dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa, salat malam, ya, dan di lisan mereka adalah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, basah dengan zikrullah. Namun ketika mereka memilih jalan memisahkan diri mereka dengan al-jamaah, dengan siapa jamaah yang mereka pisahkan diri mereka? Dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah para sahabat Nabi. Sehingga tersesatlah mereka. Makanya Abdullah bin Abbas, dari hal yang pertama kali diucapkan oleh Abdullah bin Abbas, jitu min qibali ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari sisi sahabat Nabi dan aku tidak mendapatkan sahabat Rasulullah satupun bersama kalian. Bisa difahami, ya? Jadi Abdullah bin Abbas menghujahi mereka. Ya, poin yang pertama, ketika mereka keluar daripada jalannya sahabat atau keluar daripada jamaah, sesat mereka, menyimpang mereka. Ya, dan mereka dikelabui oleh syaitan. Banyaknya ibadah yang mereka lakukan, zuhudnya mereka dikelabui oleh syaitan, masuk dari bab ini. Ya, sehingga mereka merendahkan Abdullah bin Abbas karena pakaian indah yang dipakai oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Jelas, ya, ini hukumannya. Adapun di akhirat, apa kata Allah? Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, dan juga selain dari Imam Tirmidzi, dari Harits Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu man faraqal jamaah qiyada shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqih ila ayarji'ah. Hadisnya disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam Sahihul Musnad. Sesungguhnya kata Rasulullah,
Siapa yang seseorang memisahkan dirinya dari jamaah? Siapa jamaah di sini? Harus saya tegaskan kembali, jamaahnya sahabat. Qida shibran, dengan ukuran dengan satu jengkal, ya satu jengkal dia keluar dari jalannya sahabat. Faqad khala'a ribqatal Islam, maka dia telah melepaskan tali keislaman dari lehernya. Illa ayarji'a, sampai dia kembali rujuk bertobat ya dari jalan tersebut. Taib. Dan juga disebutkan di dalam Sahihain dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yuhillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdath thalath, الثيب الزاني والنفس بنفسه وتارك لدينه المفارق للجماعة. Nabi SAW mengatakan tidak halal darah seorang muslim yang dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan aku adalah sebagai rasulnya Allah, kata Rasulullah, kecuali satu di antara tiga hal halal darah mereka. Yang pertama, at-thayyibuz zani, seorang yang sudah pernah menikah, apakah laki-laki ataukah perempuan, kemudian dia berzina, maka keduanya itu dirajam, ditumpahkan darahnya. Dan ditumpahkan darahnya bukan karena dia itu kafir atau keluar dari Islam, tapi itulah hukuman yang ada dalam Islam itu sendiri. Wan nafsu binafsi, jiwa dengan jiwa. Siapa yang membunuh jiwa, maka dia juga harus dibunuh. Wa tariku lidinihil mufariqu lil jamaah, ketika seseorang meninggalkan agamanya dan dia memisahkan dirinya dengan al-jamaah. Kita dengarkan bagaimana penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim dari hadis yang kita baca tadi. Kata beliau rahimahullah, fahuwa amun fi kulli murtadin anil Islam bi ayyi riddatin kanat yajibu qatluhu wa illam yarji ila al-Islam. Qala al-ulama wa yatanawalu aidan kullu kharijin an jama'atin bi bid'atin aw baghiyin aw ghairihima wa kadzal khawarij wallahu a'lam. Tapi perhatikan baik-baik ucapan Al-Imam An-Nawawi ketika beliau mengomentari hadis ya yang kita baca di atas. Fa wa'amun fi kulli murtadin. Hadis ini ya dia itu umum sifatnya. Masuk di dalamnya semua orang yang murtad dari agama. Dari bentuk apapun kemurtadannya mereka, maka mereka wajib untuk diperangi. Ya, mereka wajib untuk diperangi. Ini ucapan ulama Syafi'iyah. Ini hukum Islam. Dia sudah masuk Islam, dia berislam, dia mengucapkan syahadat, atau dari kecilnya dia Islam, kemudian dia keluar dari Islam. Maka tidak ada toleransi dalam Islam dalam bentuk seperti ini. Ya, Rasulullah mengatakan, wa tariku lidinihi mufariqu lil jamaah. Ya, wa illam yarji ilal Islam. Dia diajak, wajib diajak kepada Islam. Kalau seandainya dia kembali kepada Islam, sudah dia diangkat daripada pedang darinya. Kemudian kata Imam Nawawi, ini syahid kita, qala al ulama wa yatanawalu aidan, dan juga masuk dalam hadis ini ya kullu kharijin anil jamaah, semua orang yang mereka keluar daripada jamaah bibid'atin, dengan kebidahan yang dilakukan, ya, au bi baghi, atau dengan penentangan yang dia lakukan, atau selain daripada itu, ya, wa kadzal khawarid, demikian pula orang-orang khawarid, maka mereka diperangi karena mereka telah memisahkan diri mereka dari jamaah. Apa yang bisa kita petik dari ucapan Al-Imam Nawawi? Orang yang memisahkan diri daripada jamaah, bisa dia itu murtad, keluar dari Islam, ya, dan bisa saja orang yang mereka keluar daripada jamaah, ya, tidak keluar daripada Islam, tetapi semuanya mereka diajak untuk kembali kepada jamaah, diajak untuk kembali kepada Islam, diajak untuk kembali ya di atas jalannya para sahabat. Ya, di antaranya Khawarij diperangi oleh oleh Ali bin Abi Thalib, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Diperangi mereka dikarenakan mereka murtad dari Islam, atau mereka diperangi dikarenakan mereka keluar daripada jamaahnya.
Jamaah di sini juga diinginkan adalah imamul muslimin sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Ya, Ali memerangi mereka bukan karena mereka keluar dari Islam. Mereka tetap muslim, tetapi Ali memerangi mereka dikarenakan mufariqul lil jamaah. Ya, mereka memisahkan diri mereka dari jamaahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, aqulu disebutkan oleh guru kami Syekhuna Syekh Yasin rahimahullah, ammal khuruju anil Islam fahadha bihasbi ma akhrajahum anil jamaah min kufrin aw juhudin aw ghairi dhalik mimma yakunu kufran fi syar'i. Naam. Adapun keluarnya seseorang dari Islam, maka itu sesuai dengan apa yang terlihat darinya ketika dia keluar dari jamaah tersebut. Bisa dari kekufuran, bisa daripada penentangan, atau selain daripada itu. Mimma yakunu kufran fi syar'i. Dari apa yang syariat menganggap dia telah keluar dari Islam. Jelas ya? Wa amma qatlu faqad yakunu lil kafir. Amma idza akhraja anil jama' bi bid'atin aw ghairu dzalik mimma la yakunu kufran fa huwa la yakunu murtaddan. Walakin in kana da'iyan ila bid'atihi wa yudhillu an-nas biha wa yufsidu fid din wala yaktafi syarruhu illa bil qatl qutila inda aktsari salaf hakadha qala Syekhul Islam fil Fatawa. Masyaallah, perhatikan faedahnya baik-baik. Adapun membunuh orang yang mereka keluar daripada jamaah, fa yakunu lil kafir. Apakah dia keluar dibunuh dikarenakan dia kafir ketika dia keluar dari jamaah, atau dia keluar daripada jamaah dikarenakan kebidahan atau yang semisalnya dari apa-apa yang tidak mengeluarkan mereka daripada keislaman itu sendiri. Ya, dan tidak divonis mereka sebagai orang yang murtad. Namun ketika mereka menyuruh kepada kebidahannya dan kemudian mereka menyesatkan manusia dan membuat kerusakan agama bagi manusia, dan tidak bisa dihentikan kejelekan yang mereka lakukan kecuali dengan diperangi, maka mereka diperangi dengan pendapat kebanyakan daripada ulama salaf. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa di jilid yang ke-28 di halaman 555. Tapi saya jelaskan kembali kesimpulan dari apa yang telah kita sebutkan di atas. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, ada di antara orang yang mereka memisahkan diri daripada jamaah. Mereka murtad, keluar dari Islam. Dan ada orang yang mereka keluar daripada jamaah dikarenakan kebidahannya atau yang semisalnya dari hal-hal yang mereka tidak keluar daripada Islam. Mereka masih muslim. Ya, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Nah, adapun orang-orang kafir, jelas mereka diperangi. Orang kafir, orang Islam yang dia murtad, dia memisahkan diri, dia meninggalkan agamanya, dan dia memisahkan diri dengan jamaah, hukumannya apa dalam Islam? Mereka diperangi sampai mereka kembali kepada Islam. Ini satu hal. Hal yang kedua, orang-orang yang mereka berbuat bid'ah dan mereka keluar daripada jamaahnya muslimin, ya, dengan kebidahan yang mereka lakukan, maka pendapat dari kebanyakan para aimatus salaf, mereka diperangi. Kalau seandainya ya kerusakan yang mereka lakukan tidak bisa dihentikan kecuali dengan diperangi. Perhatikan ya. Kuyutnya apa? Kaitnya apa? Ketika kejelekan yang mereka lakukan tidak akan bisa dihentikan kecuali dengan diperangi, maka mereka diperangi dengan kebanyakan ucapan para aimatus salaf, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dan sebagaimana perbuatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, memerangi orang-orang Khawarij yang mereka masih muslim. Ya, dan begitulah cara untuk menghentikan kejelekan mereka. Hal yang ketiga, bukan setiap orang pribadi masing-masing kita udah sikat bunuh, perangi, tidak. Ini kembali hukumnya kepada pemerintah. Kembali kepada pemerintah yang tertinggi. Ya, mereka melihat bagaimana kondisi keadaan orang-orang yang membuat kerusakan tersebut, sebagaimana Ali bin Abi Thalib adalah pemerintah pada waktu itu. Jadi bukan pribadi masing-masing. Pribadi kita nggak berhak untuk melakukan hal yang seperti ini. Ya, tapi kembali kepada pemerintah melihat,
Ya, kebid'ahan yang dibuat oleh para perusak, perusuh dan lain sebagainya misalnya, yang tidak bisa dihilangkan kejelekan mereka kecuali dengan diperangi. Dan ini juga sebagai bentuk bantahan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ada orang-orang yang mereka melakukan kerusakan, ya misalnya turun ke jalan dan yang semisalnya, ya yang kemudian membuat kerusakan-kerusakan. Kapan itu diperangi? Mereka diperangi kalau seandainya kejelekan tersebut tidak akan bisa henti kecuali dengan diperangi. Bukan di awal urusan sudah main perang-perang. Bukan di awal urusan sudah main sikat-sikat, sudah main libas-libas. Ya, ada orang yang kita di luar pembahasan demo boleh atau tidak boleh. Ini sesuatu sudah maklum di sisi Ahlussunnah. Paham ya maksud saya? Ada orang yang melakukan demo dengan demo damai. Dalam arti kata mereka tidak melakukan apapun, mereka cuma membawa spanduk dan lain sebagainya. Kita sedang tidak membahas boleh atau tidak bolehnya ya. Kita sedang membahas apakah apa yang mereka lakukan itu langsung bisa ditumpahkan darahnya? Atau kapan? Nah, akan berbeda hasil yang akan didapatkan dari orang seperti kita yang ilmunya cetek atau hanya membaca hal-hal yang ini begini, harus dibunuh, harus begini. Berbeda dengan pandangan ulama yang kita lihat. Bagaimana para ulama mengatakannya? Ya, wala yaktafi syarruhu illa biqatli. Tidak bisa dihentikan kejelekan yang dia lakukan kecuali dengan diperangi, maka diperangi. Berarti kalau seandainya kejelekan mereka bisa dihentikan tanpa dengan membunuh mereka, tanpa dengan memerangi mereka, maka itu ditempuh. Bisa difahami di sini? Taib. Ya, jadi ketika kita membaca ucapan para ulama, memang memberikan sesuatu ketenangan dalam hati kita. Ya, tidak membuat sesuatu yang yang ngambang seperti itu. Ini gimana ya? Tetapi sesuatu yang memang hasil dari apa yang mereka telusuri dari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, sehingga mereka menyajikan kepada kita dengan sesuatu yang segar. Sesuatu yang baik, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Jelas di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi tidak bisa kemudian ada orang yang mereka keluar ke jalan, mereka menamakan diri mereka sebagai pendemonstrasi damai. Ya, mereka tidak membuat kerusakan, cuman berjalan, udah tembak bunuh, nggak bisa. Ya, lihat seberapa jauh kerusakannya. Ya, dan juga lihat dari sisi apa? Apakah dengan diperangi seperti itu akan hilang kejelekannya, dan yang semisalnya perlu ditimbang. Dan sebelum kita berbicara, sebelum kita berkomentar, polisi sendiri mereka sudah punya SOP sendiri. Kita mau ngomong, mau teriak-teriak sampai keluar darah, mereka sudah punya SOP sendiri. Ya, sehingga jangan sampai hal-hal yang kita inginkan, yang kita ucapkan terkadang ayyuhal ikhwah akan menjadi terbentuk dari pemikiran muslimin bahwasanya kita adalah ini dan ini dan itu. Jadi hati-hati dalam berkomentar, apalagi masalah-masalah besar, masalah-masalah yang menyangkut orang banyak. Dan kita ketahui daripada jalannya para sahabat, dari adab ilmu itu, para sahabat tidak mudah mereka berbicara, berkomentar dengan hal-hal yang besar yang terjadi di tengah-tengah mereka. Bahkan ketika terjadi perselisihan di antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu atau yang setelahnya, banyak di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka diam, mereka tidak mau berbicara apapun. Dan para ulama mereka memuji sahabat-sahabat yang mereka justru diam pada waktu itu dalam keadaan mereka punya ilmu yang sangat luas untuk berbicara. Mereka berkompeten dalam berbicara dalam masalah ini, tapi mereka diam. Dan sikap mereka tersebut dipuji oleh para ulama Islam pada waktu itu. Jelas ya? Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian disebutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa qad takunu uqubatu bighairil qatl imma bisijin aw bil jahr aw bi ta'zir aw bi darab wa ghairu dzalik. Ya, jadi hukuman yang diberikan itu bisa dengan bisa tanpa dengan dibunuh. Misalnya dia dipenjara, atau misalnya dia dihajar, atau misalnya dia dihukum, atau misalnya dia dipukul, atau yang semisalnya. Ini hakim akan melihat apa yang paling pantas untuk dilakukan kepada orang-orang yang mereka memisahkan diri dengan jamaah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Cukupkan sampai sini atau lanjut, Ustaz? Oh, terserah antum.
Ini sampai jam berapa kajiannya? 7:15 Ustaz. Oh, Kalau dari jadwal, 7:30. Ustaz. Oh ya, terserah antum. Karena Ana 5:30 juga ini di radio Siar Tauhid Aceh, jadi 5:30 ada kajian. Baik, Ustaz. Terserah antum. Kalau lanjut. Boleh. Sampai sini aja dulu, lalu kita ada tanya jawab. Mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan, Ustaz. Iya, boleh. Ustaz? Boleh. Baik, Silakan. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas materi hari ini. Nah, Kita masuk ke materi sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan, sudah ada masuk 2 Ustaz dan ada 1 kemarin ada yang japri saya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan sebagai bentuk taubat dan bagaimanakah nasibnya? Mana tadi? Oke. Apa yang harus dilakukan sebagai bentuk bertaubat dan bagaimanakah nasibnya di akhirat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum dan yang ketentuan hukumnya ada disebut dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti zina, mencuri, dan lain-lain. Namun tempat dia tinggal dan hidup tidak menegakkan hukum-hukum tersebut. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang mereka melakukan pelanggaran atau melakukan dosa-dosa dan maksiat yang mana dalam hukum Islam orang tersebut harus dirajam ataukah harus dicambuk dan yang semisalnya. Sementara dalam sebuah negeri tidak ditegakkan hukum yang seperti ini. Baik. Yang pertama, ketika seseorang itu sudah bertaubat kepada Allah dengan taubatun nasuha dari syarat-syarat yang telah kita maklumi bersama, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menerima taubatnya. At-taubah yuhdam bima qablahu. Dan tidak ditegakkan hukum di dunia ini tidaklah itu semuanya ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah ya akan mempersulitkan keadaannya. Dan sebaliknya pula, ketika seseorang ditegakkan hukum di dunia ini, dia dicambuk, tetapi tidak ada dalam rasa hatinya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah dia lakukan. Ya, nah ini juga tidak akan memberikan manfaat kepadanya sedikit pun. Baik, ini satu hal. Hal yang kedua, para ulama menjelaskan ketika ada seseorang berzina yang kemudian di negeri tersebut misalnya ditegakkan hukum rajam dan hukum cambuk bagi orang yang berzina. Apakah lebih baik untuk dirinya dia bertobat antara dia dengan Allah atau dia melaporkan apa yang dia lakukan kepada pemerintah pada waktu itu? Karena memang dalam sejarah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dan juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, tidak pernah ada dalam sejarah Islam orang-orang yang mereka dicambuk ataukah dirajam dikarenakan berzina karena 4 saksi. Nggak pernah ada dalam sejarah. Ya, karena syaratnya ketat, semuanya melihat melihat si fulan telah melakukan zina yang mana timba sudah masuk ke dalam sumur. Ini sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Ya, sehingga yang ada dalam sejarah Islam itu adalah i'tiraf bin nafsih, dia mengaku dirinya sendiri. Nah, mana yang lebih afdol? Kata para ulama, lebih afdol untuk dia bertobat antara dia dengan Allah. Karena ketika dia menyebarkan, ya, menginfokan apa yang dia telah lakukan, dia telah menampakkan maksiat yang telah dia lakukan kepada orang lain. Sementara maksiat itu harus ditutup. Jangan diinformasikan kepada siapapun. Ini hukum asalnya. Makanya Rasulullah SAW ketika ada wanita Ghamidiyah pada waktu itu mendatangi beliau, ya, beliau mengatakan apa kamu sehat dan lain semisalnya, tidak langsung dirajam oleh Nabi. Rasulullah memberikan jenjang-jenjang waktu. Ya, mungkin dia bisa kembali, mungkin dia bisa rujuk, atau mungkin dia menarik kembali pengakuannya dan yang semisalnya. Sehingga dengan ini para ulama menjelaskan lebih baik untuk dia menyembunyikan, kecuali dalam kondisi dia terus berzina. Sepertinya saya tidak akan bisa berhenti dengan berzina kecuali saya harus dirajam. Ya, saya sulit bertobat dengan kondisi seperti ini. Maka itu keluar daripada hukum asal yang kita sebutkan tadi. Namun secara hukum asal lebih afdol dia menyembunyikan. Nah, dari apa yang saya jelaskan di sini menunjukkan kepada kita apa yang tadi saya sebutkan di awal, bahwasanya itu tidak memberikan, dalam arti kata apa yang telah dia lakukan dari dosa dan dia bertobat dengan taubatun nasuha dan kemudian tidak ditegakkan hukum di situ, ya, ini insya Allah kalau memang dia jujur dalam bertobat, ya, terlebih memang pemerintah tidak menegakkan hukum seperti yang telah terjelaskan, maka insya Allah ini tidak akan menyulitkan dia kelak di yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana solusi jika dulu kita pernah like
dan memposting sesuatu di internet yang itu dilarang oleh agama. Apakah itu termasuk dosa jariah? Dan jika kita tidak menghapusnya, apakah dosa kita bisa diampuni oleh Allah? Baik, pertama saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, semua kita sudah faham tentang syarat-syarat dari taubatun nasuha. Dan kalau seandainya dulunya dia adalah penyebar kebidahan, penyebar kesesatan di tengah-tengah muslimin, yang kemudian banyak orang yang terkena dengan pemikirannya dari apa yang telah dia sebarkan. Pertama, kalau seandainya itu bisa dia tarik kembali. Kalau like-nya itu bisa dihapus. Postingannya tersebut bisa ditarik semuanya. Kemudian sebagai bentuk amanah dia menyebutkan dari apa yang telah dilakukan dari kesalahan, ya, kekeliruan, dan dia kembali rujuk kepada apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian Allah mensyaratkan dalam Al-Quran. Ya, bayyanu, dia menjelaskan dari apa yang telah dia bertobat kalau seandainya memang dia sebagai penyerunya. Makanya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah disebutkan dalam sejarah ketika beliau berkutat dengan ilmu Al-Kalam, ya, kemudian beliau menghilang beberapa lama dan kemudian beliau mengumumkan bahwasanya apa yang beliau lakukan dahulu beliau telah lepaskan seperti beliau melepaskan pakaian beliau pada waktu itu. Dan beliau menulis kitab setelahnya untuk menjelaskan tentang kekeliruan apa yang dulunya beliau berjalan di atasnya. Faham di sini? Tapi kalau seandainya mohon maaf dia menyebarkan video porno atau yang semisalnya dan lain sebagainya, dihapus itu semuanya. Tapi kalau seandainya memang sudah tidak mungkin terhapus, ya, misalnya dia sudah tidak tahu lagi di mana dia share atau passwordnya sudah hilang, dia sudah berusaha untuk menutup akun tersebut tapi dia tidak punya kemampuan dan yang semisalnya, maka insya Allah dengan kejujuran dia bertobat, Allah memudahkan taubatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan berikutnya, bagaimana solusi menghilangkan keraguan-keraguan, was-was dan syubhat di dalam hati? Baik, cara menghilangkan keraguan dan syubhat dan was-was dalam hati tidak ada cara kecuali dengan cara menuntut ilmu agama. Ya, mempelajari akidah dengan benar dan mempelajari fikih dengan benar. Ketika seseorang tidak mempelajari fikih dengan benar, maka kita khawatirkan dia akan masuk ke dalam penyakit was-was. Ya, misalnya seseorang yang berwudu berulang-ulang, dia datang ke masjid di awal waktu sholat, ya, orang lain sudah selesai sholat sunnah qabliyah, sudah selesai sunat, kemudian sholat wajib, kemudian sholat sunnah ba'diyah, dia masih bolak-balik ke toilet berwudu. Ya, seharusnya sholat itu bisa menjadi penyejuk dan penyenang hati, tapi justru, ya, dia merupakan musibah untuk dirinya. Ini kenapa? Karena dia mungkin salah dalam belajar, salah dalam membaca buku dan yang semisalnya. Oleh karena itu Nabi kita SAW begitu jelas dan begitu gamblang apa yang telah beliau sampaikan dalam hadis beliau. Apa kata Rasulullah? La yansarif hatta yasma sautan aw yajidu rihan. Jangan kau keluar dari sholatmu sampai engkau benar-benar memastikan yang keluar itu adalah kentut dari baunya dan juga suaranya. Ini kan Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita sebuah keyakinan, dan Rasulullah ingin mengarahkan kepada kita untuk meninggalkan segala keraguan. Ketika Anda sudah yakin berwudu tadi, isbaghul wudu, Anda telah berwudu dengan apa yang disyaratkan dalam berwudu, udah itu dibangun di atas keyakinan. Kemudian datang bisikan, wah jangan-jangan siku masih ada yang belum kena, wah jangan-jangan ini masih ada, wah jangan-jangan ini kan was-was. Apa kata Nabi SAW tadi? Ya, jangan kau keluar sampai kau bisa mengetahui, oh betul, saya berwudu memang di sini belum kena wudu. Nah, itu baru kepastian. Tapi kayaknya. Kenapa? Ya, makanya saya katakan tadi, apa solusinya? Menuntut ilmu agama dengan benar. Ya, belajar hadis Rasulullah, ya, belajar akidah dengan benar, maka insya Allah ini adalah di antara penyakit, di antara hal yang akan bisa menghilangkan penyakit tersebut dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, ini satu pertanyaan terakhir untuk pertemuan kali ini. Sisanya kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Baik. Bagaimanakah kami sebagai orang awam menyikapi suatu amalan jika pada amalan itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, Ustaz? Baik, wallahu a'lam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ketika kita membahas tentang perselisihan, harus diketahui apakah perselisihan tersebut adalah perselisihan yang mu'tabar ataukah perselisihan tersebut adalah perselisihan yang tidak mu'tabar. Dan tentunya tidak akan mungkin kita ketahui kecuali dengan cara kita belajar dan menuntut ilmu agama. Dan ini
membutuhkan sesuatu yang waktu yang panjang, sementara ada dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak bisa untuk mencari tahu. Maka dalam kondisi-kondisi memang kita boleh untuk taklid. Ya, ikutilah dan taklidlah kepada orang yang kita ketahui dia itu adalah orang yang jujur dalam agamanya, yang dia menyampaikan kepada kita daripada ucapan para ulama. Nah, kalau seandainya kita bisa tidak menyelisihi dari kebiasaan muslimin ya di dalam permasalahan ibadah yang itu merupakan koridor mu'tabar di kalangan para ulama, mengikuti bagaimana amalan muslimin itu lebih baik. Selama itu bukan bid'ah, selama itu bukan kesyirikan dan yang semisalnya. Karena ketika kita membahas buku-buku usul fikih dari buku-buku para ulama, mereka mengatakan seorang mujtahid itu disebut dengan al-mustafid. Apa itu mustafid? Al-mustafid adalah orang yang bisa mengambil hukum dari dalil-dalil itu sendiri. Mereka bisa mengambil hukum itu dengan sendirinya. Itu golongan mujtahid. Adapun kita penuntut ilmu atau dengan bahasanya para ulama, kita adalah orang awam. Orang awam, bahasanya ulama kita awam. Mujtahid, orang yang mereka mencari-cari, mengambil dalil, oh nilai begini, hukumnya begini. Kita kan tidak punya kemampuan dengan ilmu yang kita miliki sekarang. Jadi dalam bahasanya para ulama, kita masih dalam tingkat muqallidun. Tingkat muqallid. Ya, karena seorang yang mujtahid adalah orang yang memeriksa dalil. Kita kan tidak memeriksa dalil. Ustadz Fulan berkata demikian karena dalilnya ini. Ya, Imam Fulan berkata demikian karena dalilnya ini. Dan ini merupakan mazhab Syafi'iyah, mazhab Hambali misalnya. Nah, sebaliknya kita putar balik. Apakah ketika dalam masalah ini Imam Syafi'i rahimahullah beliau tidak berdalil? Beliau juga berdalil tentunya. Ya, ini kan semakin akan membuat kita bingung. Semua masing pakai dalil. Makanya dalam kondisi-kondisi tertentu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seperti yang saya sebutkan tadi, kita taklid apa yang telah tersebar atau apa yang telah teriwayatkan daripada imam-imam tersebut, ya, dan itu sudah menjadi amalan-amalan muslimin. Cuman kita mencari penengah saja, cari penengah orang yang kita jujuri. Kita nggak bertemu dengan Imam Syafi'i, nggak bertemu dengan Imam Malik, tetapi ada orang yang jujur, yang intinya kita bisa percaya mana pendapat ulama, mana A, mana pendapat ulama B. Oh, ini pendapat ulama A, ya sudah. Paham di sini ya? Taib. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini tentunya pembahasan tersendiri sebenarnya di dalam kitab usul fikih. Cuman ini gambaran secara umum saja. Wallahu a'lam.